Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesra Yeni SPD. Saya adalah peserta pelatihan bakal calon kepala sekolah Angkatan 4, kelas 3, Kabupaten Solok Selatan. Hari ini saya akan membuat video analisis dalam 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang terdapat pada kasus 4, yaitu di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok dan tidak ada orang yang melihatnya. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkan ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia harus tahu bahwa dompet itu milik Nina, dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik padanya lagi. Nah, dari kasus yang kita lihat, langkah pertamanya yaitu di langkah 1, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Nilai yang bertentangan adalah kejujuran dan loyalitas, karena terjadi dilema oleh Tari saat mengetahui sahabatnya memang mengambil dompet yang ditemukan di perpustakaan. Jika ia mengatakan sebenarnya, Rara akan kecewa dan merusak hubungan persahabatan mereka. Dan jika ia tidak mengatakan, mungkin masalah tersebut bisa terulang kembali dan Rara merasa dilindungi oleh Tari sehingga tidak akan merasakan akibat dari perbuatannya. Kemudian di langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi kasus 4? Yang pertama itu Rara sebagai yang mengambil dompet, Nina sebagai pemilik dompet, Tari, saksi dan sekaligus sahabat Rara, Bu Sri, guru pustaka yang mengumumkan dompet hilang. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Yang pertama, Rara menemukan dompet, mengambil dan meletakkan di dalam tasnya. Kedua, Nina melaporkan dia kehilangan dompet. 3, Tari melihat peristiwa tersebut terjadi. 4, Bu Sri mengumumkan ada yang kehilangan dompet di perpustakaan. Kelima, Rara sering membantu Tari dalam mengerjakan tugas. Langkah keempat adalah pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Yang pertama, uji legal atau peraturan. Apakah mengambil barang bukan milik pribadi melanggar tata tertib atau peraturan sekolah? Pada uji regulasi atau etika, apakah ada prosedur pelaporan atau penanganan kehilangan di perpustakaan? Yang ketiga, uji intuisi. Apa kata nurani Tari? Apakah dia merasa wajar menyimpan rahasia ketika sahabatnya merugikan orang lain? Yang selanjutnya, uji publikasi. Bagaimana reaksi sekolah atau publik jika kasus ini terungkap karena tidak pernah dilaporkan? Dan yang terakhir, uji panutan. Apa yang dilakukan oleh guru yang dihormati atau kepala sekolah bila melihat kejadian ini? Pada langkah kelima itu pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan. Yang pertama, kebenaran versus kesetiaan. Inti konflik, jujur kepada Nina versus loyal kepada Rara. Individu versus kelompok, kebutuhan Nina sebagai individu versus keharmonisan relasi dan citra kelompok atau sahabat. Dan yang ketiga, jangka pendek versus jangka panjang. Menjaga persahabatan atau dengan menyembunyikan kejadian itu adalah solusi jangka pendek. Sedangkan pada jangka panjang membangun budaya integritas dan kepercayaan di sekolah. Langkah keenam yaitu prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan.
Ada beberapa gabungan prinsip yang digunakan, yaitu yang pertama, care-based thinking. Lakukan pendekatan empatik, perhatikan kondisi Rara, mengapa ia mengambil dompet tersebut, dan efek pada Nina. Yang perlu kita prioritaskan adalah kesejahteraan siswa. Yang kedua, rule-based thinking. Tetap patuhi aturan sekolah dan prinsip kejujuran, mengembalikan barang dan lapor kepada otoritas sesuai dengan prosedur. Dan yang ketiga ada end-based thinking. Pertimbangkan hasil jangka panjang, transparansi dan pengembalian dompet memperkuat kepercayaan komunitas sekolah dan melindungi korban. Itulah manfaat terbesar dari banyak pihak. Akan tetapi, prinsip yang perlu diprioritaskan adalah melindungi hak korban, kebenaran atau keadilan dan aturan, sembari menerapkan pendekatan peduli untuk meminimal dampak sosial bagi Rara. Nah, selanjutnya pada langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan? Nah, untuk kasus 4, ada beberapa opsi yang dapat kita lakukan seperti konfrontasi pribadi berempati dan dorongan pengembalian, yaitu Tari bicara baik-baik dengan Rara secara pribadi dan mengungkapkan bahwa ia melihat Rara memasukkan dompet Nina ke dalam tas. Kemudian mengajak Rara mengembalikan dompet dan meminta maaf kepada Nina. Jika Rara setuju, opsi ini dapat dilakukan bersama ke Bu Sri. Yang kedua, mediation, yaitu Tari mengajak Bu Sri atau kesiswaan atau konselor sebagai mediator. Rara diberikan kesempatan untuk mengembalikan dan memberikan penjelasan atau kompensasi dengan konsekuensi yang mendidik, misalnya memberikan tugas pemulihan kepercayaan. Kemudian pelaporan anonim dengan bukti, yaitu jika Tari takut berdampak pada dirinya, ia bisa melapor kepada Bu Sri secara anonim atau meminta pihak dewasa memeriksa CCTV atau cek dompet, sehingga tindakan terungkap tanpa terkaan interpersonal langsung. Selanjutnya, mendorong pengembalian sukarela oleh Rara dan memberikan dukungan, yaitu Tari menawarkan dukungan agar Rara merasa tidak sendirian ketika mengembalikan dompet. Hal ini akan mengurangi risiko rusaknya persahabatan. Dan yang terakhir, pencegahan pendidikan. Setelah kasus ditangani, sekolah mengatakan sesi refleksi atau pelajaran karakter tentang kejujuran agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Selanjutnya di langkah 8. Apa keputusan akhir Bapak atau Ibu ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Saya memutuskan Tari menghadapi Rara secara pribadi dan berempati terlebih dahulu, meminta Rara untuk mengembalikan dompet kepada Nina dan bersama-sama melapor ke Bu Sri untuk menyelesaikan masalah secara resmi. Jika Rara menolak atau berbohong, maka Tari wajib melaporkan kejadian itu kepada Bu Sri atau konselor dengan menyatakan apa yang ia saksikan. Langkah ini menerapkan kombinasi care-based, memberikan ruang atau dukungan kepada Rara, rule-based, mematuhi tata tertib dan mengembalikan barang, dan end-based, melindungi hak Nina dan menjaga integritas sekolah. Keputusan ini berusaha meminimalkan kerusakan hubungan pribadi sekaligus menegakkan keadilan dan membangun budaya kejujuran jangka panjang. Dengan melakukan pendekatan bertahap, maka akan diberikan kesempatan perbaikan kepada Rara, tetapi memprioritaskan hak korban dan disiplin integritas, dan mencegah normalisasi tindakan salah jika dibiarkan. Dan langkah yang terakhir atau langkah ke-9, pelajaran apa yang Bapak Ibu dapat dari pengambilan keputusan ini? Bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari? Pelajaran yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan pada kasus ini adalah bahwa keputusan yang beretika tidak selalu mudah, tetapi juga berpihak pada kebenaran dan nilai-nilai kebajikan. Saya belajar bahwa dalam situasi dilema moral, penting untuk tidak terburu-buru bereaksi, melainkan melakukan analisis menyeluruh dengan pertimbangan nilai-nilai yang terlihat.
Kasus ini mengajarkan bahwa keberanian untuk menegakkan kejujuran dan integritas harus berjalan seiring dengan kepedulian dan empati, agar kepedulian atau keputusan tidak hanya benar secara aturan tetapi juga bijak secara moral. Kedepannya pembelajaran ini akan memperbaiki cara saya mengambil keputusan dengan mendorong saya lebih reflektif, objektif, dan kolaboratif. Dalam menghadapi situasi sulit di sekolah, saya akan berusaha menyeimbangkan antara ketegasan terhadap aturan dan kelembutan hati dalam memahami kondisi manusiawi setiap individu. Selain itu, saya juga menyadari pentingnya membangun budaya transparansi dan komunikasi terbuka di lingkungan sekolah, agar setiap keputusan diambil secara partisipatif dan berdasarkan nilai integritas, keadilan, serta tanggung jawab bersama. Demikianlah analisis video saya tentang kasus 4. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.